Memang harus datang ke dinas dulu ya Uli ya, silaturahmi, memperkenalkan diri. Kenapa nyinya sekarang nyinya tuh yang membuatnya sukses kan? Memang itu nggak di kita, karena kan kita sifatnya hanya sebagai fasilitator. Sementara segala macam izin itu ada sendiri tuh, kalau kayak RT ke Dinkes, Bu lapornya ke Dinkes Kota Padang nih, di sini tempatnya ya Bu. Rajin bertanya. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun Sanak Batandang. Berjumpa kembali hari ini kita bersama Uni yang berkostum batik hijau-hijau. Saya ditemani 3 orang tamu podcast Batandang hari ini. Terima kasih untuk Uni sudah berkenan hadir. Jadi Dun Sanak Batandang kali ini kalau mungkin kemarin beberapa episode ya Uni kita mengundang pelaku IKM yang ada di Sumatera Barat. Kali ini kita kembali menghadirkan tamu-tamu di podcast yang memang Uni ini merupakan tim yang bergerak di bidang industri agro ya Uni ya. Jadi Uni bertiga ini mengurusi segala sesuatu yang berkenaan dengan industri agro di Sumatera Barat. Saya memperkenalkan yang sebelah saya Uni Yasmin, paling ujung Uni Unggul, di depan saya ada Uni Mita. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait izin edar ya Uni ya. Kita langsung saja ke Uni Unggul. Untuk saat ini mohon Uni menjelaskan izin edar produk-produk yang ada saat ini, apakah itu sifat pemberlakuan wajib atau tidak. Terima kasih. Silakan Uni Unggul. Oh ya, baik Rani, terima kasih. Kalau bicara tentang izin edar itu adalah persetujuan penilaian terhadap produk pangan, baik itu keamanannya, mutu maupun gizi yang itu adalah syarat wajib untuk produk tersebut diedarkan di negara kita. Juga yang diproduksi baik itu yang diproduksi dari dalam negeri maupun yang dari luar. Nah, jadi kalau untuk izin edar ini wajib dimiliki oleh produk pangan. Itu berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 2012, Nomor 18 Tahun Undang-Undang Ketahanan Pangan tahun 2012. Nah, itu ada sanksi hukumnya nanti kalau suatu produk itu tidak memiliki izin edar. Sebentar, maaf izin dipotong, untuk produk pangan olahan ya? Ya, produk pangan olahan. Apapun itu produk pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan secara dalam bentuk kemasan eceran ya. Nah, jadi syaratnya kenapa dia wajib itu salah satunya itu harus dikonsumsi diproduksi masa expirednya itu melebihi dari 7 hari. 7 hari ya. Sebentar nih. Jadi dari awal tadi udah jelaskan bahwa itu merupakan perizinan produk pangan olahan. Jadi kita garis bawahi dulu pangan olahan ya. Ya. Dan yang dikemas. Yang dikemas, yang dijual secara kemasan eceran. Artinya pangan olahan dan dikemas. Ya, dikemas penjualannya. Artinya jika itu pangan olahan yang tidak dikemas tidak diwajibkan untuk izin edar. Ya, kemasannya dalam bentuk kemasan yang kan ada juga produk yang tahan yang seperti jualan kan ada juga kemasan plastik. Jadi kemasannya itu udah yang kita katakan ada kemasan itu yang kemasan yang sudah memiliki merek yang siap diedarkan ya. Dan 7 hari masa lebih dari 7 hari. Ya, biasakan diedarkan itu dipasarkan namanya kan itu dijual di pasar atau di minimarket, swalayan gitu. Jika saja itu pangan olahan, pertama ya poinnya ya, dikemas, kedua, tetapi masa atau umurnya tidak lebih dari 7 hari, itu tidak dikenakan aturan wajib punya izin edar tadi. Tidak ya, contohnya aja mungkin makanan siap sajian yang penting kita makan ada kemasan juga itu. Nah, kalau ada kemasan kan bagus juga kemasannya, tapi kan dia langsung dikemas di depan pembeli, itu tidak wajib memiliki izin edar. Jadi izin edarnya dia tidak punya, tapi ada lagi izin yang namanya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sanitasi, SLAS namanya. Nah, itu beda lagi, tapi itu bukan izinnya. Tapi itu bukan izin edar namanya. Itu syarat. Yang penting dia beredar. Itu syarat keamanan pangan itu namanya kan, yang harus dimiliki. Kita bahas satu dulu. Tadi kalau terkait izin edar ada 3 syaratnya, pangan olahan pertama, yang kedua yang dikemas untuk penjualan, dan
punya usia atau umur lebih dari lebih 7 dari hari. 7 hari. Ya. Kan gitu nih, Ul. Kemudian kalau izin edar ini ada dua ya kan ya. Mhm. Pertama itu ada PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang kedua itu ada izin edar MD namanya. MD. Itu untuk produk olahan pangan MD yang dikeluarkan oleh BPOM. BPOM. Itu ada MD, ada ML, dan ada juga TR. TR ini untuk obat tradisional. Dan ada lagi namanya NA ya. NA untuk NA. kosmetik. Ya, Kosmetik ya, Ul, ya? ya. Nah itu. Jadi ini wajib dimiliki Iya, oleh produk-produk yang memang untuk dijual ya, Ul. dijual ya. Oh ya, menarik. NA itu kan kita kalau tanpa sadar kita kan menggunakan kosmetik atau skincare, kita kan sering lihat di label itu ada NA Ada gitu BPOM-nya ya. enggak gitu kan. Ya, Iya, BPOM, pasti MD, dilihat itu NA, kan. gitu ya. Oke. Berarti kalau untuk MD dikeluarkan oleh BPOM, itu Hmm, yang punya iya, NA iya. juga BPOM. Iya, BPOM. Jadi mungkin ini BPRT. tambah untuk pangan itu Hmm. BPOM ngeluarin 2, MD, ML. MD itu untuk yang diproduksi di dalam negeri, Ya. ML untuk impor. Barang impor, oke. Iya. Mm. Kemudian untuk obat, BPOM ngeluarin yang namanya TR. TR itu lebih ke tradisional. Tradisional kayak Nah, herbal iya. mungkin ya. Iya. Yang keempat itu ada namanya NA. NA ini untuk kosmetik gitu. Cuman kadang orang salah suka cari BPOM NA-nya malah di sabun mandi. Itu beda lagi. Oh, Itu iya, ke padahal- Kementerian Kesehatan. Padahal bukan termasuk kategori kosmetik ya. Iya, dia kayak Menarik ya, mungkin Dusun Abatanan selama ini tidak punya informasi sedetail itu. Taunya kan ketika mau ngecek apa-apa kan taunya ini coba Ada BPOM-nya ini ya nggak? izin Iya. BPOM enggak. Iya. Tapi sebenarnya ada pengklasifikasian produk yang izin edarnya juga berbeda-beda bentuk dan berbeda nama. Jadi artinya Uniul sebenarnya itu banyak kategori dan perizinan untuk Izin peredaran edar. barang-barang ya Uli ya, yang pangan olahan yang tadi disebutkan, termasuk salah satunya juga kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM dan juga kategori herbal ya, Yasmin. Iya, betul. Apalagi nih selain tadi yang disebutkan itu MD dan apa tadi lagi satu lagi PIRT. PIRT itu Iya. berarti untuk dua izin itu berlaku untuk dua jenis produk yang berbeda atau kategorinya juga berbeda? Oh, itu kalau PIRT sama MD itu untuk produk kategorinya berbeda. Oke. Cara pengolahannya, kemudian dapurnya juga kita lihat dulu. Iya. Kalau untuk izin PIRT itu nanti dapur produksinya Terintegrasi boleh di tempat tinggal. boleh diintegrasi dengan tempat tinggal, boleh memakai dapur rumah tangga. Makanya itu PIRT kan produksi industri rumah tangga. Nah, kalau MD itu dia harus syarat MD itu harus ada dapur produksi terlebih dahulu. Terpisah harus terpisah ya, dari dapur rumah. tempat Ya, dua. tempatnya memang khusus semuanya itu ada aturannya yang nanti mungkin nanti harus melalui penilaian CPPOB-nya, cara produksi pangan olahan yang baik untuk makanan. Artinya antara PIRT dengan MD itu proses untuk mendapatkan Beda. izin edar itu berbeda Iya. dan jenis-jenis Persyaratannya juga Persyaratannya berbeda. beda. Kalau PIRT sendiri itu gimana nih Mita? Iya. Kalau terima kasih ya Bu Rani ya. Kalau untuk PIRT itu kita izin edarnya kita sebut dengan SPPIRT ya, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Ya, itu merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada industri rumah tangga pangan yang mana sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan mengenai dalam rangka produksi dan peredaran produksi pangan. Ya, nah, jadi itu tujuannya diberikan SPPRT ini supaya makanan yang beredar di pasaran itu terjamin mutu, keamanan dan layak dikonsumsi. Ya, Yang memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat Iya. aman dan layak konsumsi. Itu kalau untuk PRT sendiri, dinas atau OPD terkait yang punya legalitas mengeluarkan itu dinas mana? Oh ya, jadi untuk menerbitkan SPRT ini ada terjadi perubahan ya dari sebelumnya dari dinas kesehatan. Sekarang dengan adanya sistem OSS, sistem online OSS. Jadi berdasarkan PP nomor 15 tahun 2021, nah itu tuh berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko itu menyesuaikan ya Bu Dani ya. Jadi sekarang pelaku usaha itu mengajukan permohonan melalui OSS ya, melalui OSS. Di sana nanti menginput kelengkapan data, kemudian setelah memenuhi syarat oleh OSS maka akan terbit nanti NIB ya. Jadi untuk mendapatkan SPRT itu maka si pelaku usaha juga harus mengunggah aplikasi PIRT ini yang diterbitkan oleh Balai POM
ya. Terkait Jadi nanti untuk pengunggahan data produk, rancangan label, kemudian juga ada disebut dengan pernyataan komitmen, itu nanti diunggah di aplikasi PRT, ya. Apabila nanti izin nih, ini menarik ya, artinya kan semua sudah terintegrasi di sistem WSS ya, ketika IKM atau pelaku usaha berencana untuk pengajuan izin edar, nanti kan masuk ke aplikasi WSS. Tadi kan Uni sempat sebutkan NIB, artinya siapapun itu pelaku usaha, apakah itu berbentuk badan usaha atau perorangan bisa mengajukan izin edar PRT, tapi apakah harus mutlak memiliki NIB terlebih dahulu? Iya, betul. Ya, jadi prosesnya si pelaku usaha itu harus mempunyai NIB dulu. Kemudian dia mengunggah aplikasi PRT dan setelah itu dia mengupload data label, rancangan labelnya, kemudian data produk, kemudian ada disebut pernyataan komitmen, ya. Pernyataan komitmen apabila memenuhi syarat nanti akan otomatis keluar sertifikatnya PRT. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu pelaku usaha mengajukan permohonan melalui S juga, tetapi sebelum SPPRT ini terbit ada campur tangan dari Dinas Kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan itu melakukan penyuluhan keamanan pangan dulu terhadap pelaku usaha. Ya, masuk verifikasi dulu. Melakukan evaluasi dulu terhadap pelaku usaha. Kemudian apabila tidak memenuhi syarat akan dilakukan pembinaan dulu. Apabila tidak memenuhi syarat akan mengeluarkan rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi inilah DPM PTSP ya mengeluarkan PRT. Jadi berbeda. Kalau sekarang otomatis apabila dia telah memenuhi syarat dengan data yang diupload maka terbit SPPRT. Tapi ada jangka waktu juga. Jadi antara 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, itu yang nama dari pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Oke, artinya saya tangkap di sini sistem sekarang memberikan peluang kepada IKM atau pelaku usaha. Ya, untuk lebih mudah. Begini Uni, kalau yang dulu ya, tadi kan Uni sebutkan ada campur tangan dari Dinas Kesehatan, bahwasanya mereka dan tim memverifikasi hasilnya langsung dulu ke IKM sebagai pengaju untuk permohon untuk mengeluarkan rekomendasi PRT. Nah, kalau sekarang apakah proses itu di skip, dilewatkan? Karena sebenarnya kalau kita sama-sama menyadari kan memang butuh verifikasi sebelum PRT dikeluarkan. Itu memang dilewati tahapan itu atau diganti dengan prosedur lain? Ya, begini ya Bu Rani. Jadi ada rentang waktu 3 bulan sampai 6 bulan bagi pelaku usaha untuk memenuhi komitmen yang tadi itu, yaitu untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kemudian memenuhi persyaratan CPPOB, kemudian memenuhi rancangan label dan iklan yang sesuai dengan aturan. Apabila dalam 3 bulan ini tidak terpenuhi oleh pelaku usaha, maka itu baru campur tangan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Artinya semua proses jadi itu juga 3 bulan yang zaman dulu itu harus ditempuh. Sebelumnya sekarang sudah dengan terpenuhnya semua dokumen yang harus dimiliki oleh pelaku usaha gitu nih. Iya, jadi sebelumnya SPPRT ini terbit ada intervensi dari Dinas Kesehatan dulu, keluar rekomendasi baru terbit. Kalau sekarang terbit SPPRT dulu baru dilakukan pemenuhan komitmen. Jadi itu ada juga sisi jeleknya Bu Rani. Berdasarkan informasi dari kabupaten kota, kadang-kadang si pelaku usaha itu sudah terbit SPPRT-nya, dia tidak mau lagi untuk memenuhi komitmen gitu. Tapi ini ada sanksi juga. Jadi apabila mereka mengedarkan produknya di pasaran, apabila didapatkan oleh Dinas Kesehatan atau dalam pengawasan, maka itu ada sanksi, ditarik. Jadi tidak boleh diedarkan gitu. Jadi itulah fungsi dari Dinas Kesehatan dalam pengawasan dan pembinaan. Artinya banyak proses yang harus ditempuh oleh pelaku usaha sendiri, tapi sebenarnya tidak harus ke kantor, bisa melalui online. Itu memang kemudahan zaman sekarang. Kalau kita mau menelusuri lagi, jadi fungsi kita di Dinas Perindak sebagai tupoksi juga mengurusi industri dan IKM. Untuk di PRT sendiri peran kita di sini apa Uni? Karena tadi kan Uni bilang itu kewenangannya ada di PT Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kalau zaman dulu ada Dinas Kesehatan sebagai verifikator untuk kelayakan pelaku usaha untuk mengajukan izin edar. Nah, kalau di sini posisi kita untuk mereka atau IKM mengajukan legalitas, apakah ada nanti semacam rekomendasi yang pelaku usaha atau IKM minta untuk bisa menjebolkan PRT sendiri gimana?
Kalau di Sperindak mungkin dalam pengawasan karena itu ada itu sistem pengawasan terpadu, biasanya itu terlibat Polda, Disperindak, Badan POM, Dinas Kesehatan. Nah, itu secara bersama-sama itu melakukan peninjauan ke lapangan apabila ada produk yang tidak memenuhi persyaratan itu kita tarik. Nah, kemudian untuk SPPRT ini juga ada masa berlakunya. Nah, jadi itu berlaku 5 tahun. 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nah, jadi dapat diperpanjang sebelum 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Kalau MD sendiri itu bedanya dengan PRT apa nih? Iya. Kalau MD itu kan untuk kategori produknya yang berisiko tinggi ya, dan ya. Kalau PRT ini adalah untuk produk yang berisiko rendah yang seperti. Artinya kalau boleh kita mengklasifikasikan produk olahan pangan yang untuk dijual, PRT berada di level yang risikonya kecil atau MD di atasnya. Iya. Jadi dari kategori produknya juga ada jelaskan kalau yang berisiko rendah itu biasanya itu yang dari tumbuh-tumbuhan yang kita jadikan keripik, yang pengolahannya juga tidak sederhana, bisa memakai dapur rumah tangga. Peralatannya semi otomatis. Ya, kalau untuk MD itu sudah berisiko rendah, sudah berisiko tinggi itu seperti frozen dan olahan daging itu wajib itu memiliki izin edar MD. Dan rendang ya Bu ya? Iya, rendang. Yang olahan daging kan rendang. Kemudian rendang ikan boleh PRT. Betul. Karena bukan rendang aja. Jadi ini olahan ya. daging sama olahan daging itu masuk ayam sama daging sapi. Kalau untuk produk-produk seafood tidak termasuk ini ya, olahan hasil ikan maksudnya. Kecualinya frozennya. Kalau frozen, kalau daging jadikan frozen wajib ya izin MD. Karena kalau rendang ikan, rendang laukam itu tidak. Enggak, karena udah dikategorikan kering itu. Rendang itu udah kering. Ya, makanya dia masuk risiko rendah. Mungkin lebih ini kali ya, lebih sederhananya kalau ikan atau seafood atau apa itu kan tidak ada proses penyembelihan di sana. Betul, tidak kita lihat karena kan kulitnya kita makan pun sebenarnya kan itu apa namanya tuh dari alam tidak ada proses apa. Nah sementara kan kalau kayak daging atau ayam atau bebek mungkin nanti ada yang bikin gitu kan itu ada proses penyembelihan di sana. Even dari Dinas Kesehatan Hewan pun mewajibkan untuk NKV untuk menerbitkan apa namanya tuh RPH-nya untuk bersertifikat NKV ya Mia. Mungkin itu sedikit tambahannya. Kenapa? Kemudian kalau untuk MD ini kan harus punya dapur tadi dulu ya kan ya. Yang pertama itu persyaratannya harus punya dapur produksi. Terus produksi yang terpisah dari tempat tinggal. Ya udah harus terpisah dari tempat terpisah boleh dekat rumah cuman terpisah maksudnya terpisah dari dapur rumah tangga. Ya, rumah tangga aja. Iya. Tapi memang spesifik diperuntukkan untuk produksi akan dijual ya. Iya. Kemudian dapur itu harus punya sudah dilakukan disurvei ya namanya penilaian CPPOB cara produksi pangan olahan yang baik itu nanti kita produk IKM ini itu nanti akan disurvei oleh tim sertifikasi Balai POM. Balai POM ya. Balai POM. Jadi urusannya kita sebagai pembina dari dinas kita tetap menghubungi pelaku usaha dengan Balai POM karena yang berwenang itu Balai POM yang melakukan penilaian CPPOB. Nah dari penilaian ini barulah pelaku usaha ini bisa mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan akun. Itu semuanya melalui OSS juga. Ya, tetap melalui OSS. Artinya tetap boleh pelaku usaha atau IKM yang mau mendaftarkan produknya memiliki izin dari MD, boleh perorangan, boleh berbentuk badan usaha juga. Boleh, ya. Tapi tetap itu tadi punya NIB. Punya NIB, dapur produksi yang sudah berstandar CPPOB yang sudah memiliki penilaian sarana produksinya itu. Kemudian punya NPWP itu untuk syarat utama untuk memiliki akun. Berarti semua juga mendaftarnya di aplikasi OSS ya. Betul. Sebenarnya MD dengan PRT ini sama juga prinsipnya. Kalau PRT kan CPPB cara pengelolaan pangan yang baik itu minimal hasil pemeriksaan itu level 1 dan 2. Nah, terus penyuluhan keamanan pangannya itu minimal tesnya 60. Jadi memang ada masing-masing persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Oke. Lanjut lagi untuk MD sendiri sebenarnya kan tadi Uni bilang untuk produk olahan pangan yang resikonya mungkin agak lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang hanya memiliki PRT. Itu kalau kita bisa mengambil contoh, kira-kira kalau di PRT produknya apa, di MD apa saja? Kalau kita bikin komparasi produk nih.
Kalau PIRT itu biasanya kan kering-kering, Iya. makanan kering. kering-kering. Ini sesama rendang. Stick, ya, Iya. stick. Yang berbahan Yang berbahan- non hewani mungkin ya. Biji-bijian, Iya. umbi-umbian gitu kan. Yang rendang jengkolnya Kacang-kacangan. bisa PIRT Iya. ya. Itu yang kering. Beda dengan rendang daging. Kalau Kalau rendang olahan daging dari harus daging kering. MD izin edarnya. Kalau ini boleh PIRT asalkan nanti pengolahannya kering. Kering. Rendang. Kemudian yang seperti keripik-keripik, kerupuk Iya, itu bahan-bahan bisa dari PIRT. umbi-umbian ya, Bu, ya. Mungkin keripik Tapi ubi, dia juga singkong. bisa MD. Kalau ada syaratnya, kalau dia juga di luar provinsi. Di luar, ya. maksudnya udah bayarnya sudah mempersyaratkan MD. Skala industri Kalau besar sudah, itu ya, kan? skala ini udah di supermarket besar itu Ya. biasanya minta izin edar MD. Apakah ketika nanti IKM atau pelaku usaha dari produk yang tadi Uni bilang hanya di skala PRT, terus tiba-tiba dia mau meningkatkan skala penjualan ke luar provinsi dan buyer mempersyaratkan harus naik kelas ke MD untuk izin edar. Itu untuk pengajuan di OSS sendiri, pengajuan baru lagi atau mungkin hanya sifatnya upgrade ya untuk beberapa item syarat yang harus Mungkin dipenuhi? ini Pengajuan baru akun- lagi itu nanti. pengajuan baru tapi kan ya. satu akun. Ya, tapi Satu syaratnya akun, itu ya. tadi dapurnya jangan dapur Iya. itu lagi. Iya. Kita kembali ke dapurnya. Jadi Memenuhi Dusana- CPPOB. Jadi Dusana Batandang artinya bagi Dusana yang saat ini sedang menekuni usaha olahan pangan ya, apakah itu dari hewani atau tumbuh-tumbuhan berbagai variasi dan mungkin belum punya izin edar, artinya kalau memang mau diseriusi berjualan dan mau nanti ekspansi atau level usahanya bisa berkembang lebih maju harus melengkapi izin edar itu ya Uni ya. Iya, karena terkait dengan keamanan pangan ya, karena mutu atau kualitas itu sangat dibutuhkan kan. Itu berbayar atau gratis Uni kalau untuk pengurusan? Kalau Berbayar. pengurusan MD berbayar. Berbayarnya tuh Ada klasifikasi juga. ya, berbayarnya itu kan udah jelas kan pikiran IKM ini Ibu izin edar MD itu mahal katanya kan. Mahalnya dari mana kan gitu. Kalau mahal yang mereka pikirkan mahal itu jadi menyiapkan dapur produksi itu yang menjadi permasalahan bagi pelaku usaha kita. Itu yang mungkin hambatan Ya, terbesar sejauh ini, Uni, iya, karena mahalnya di situ. Karena kalau untuk proses ireknya berbayarnya cuma 500.000 per produk. Pun kalau Kemudian- IKM dapat diskon 50%. Iya, Oke, Nah, ada diskon ada pemberlakuan diskon? ada dia Sampai saat ini ada masih, kan? ada ya PNBP 50% namanya kalau di sistem ireknya. Cuman dan salah satunya lagi yang berbayar itu uji labornya. Karena Uji dia lapor, ya, kandungan pangan itu ya? kandungan mikroba sama uji logamnya itu tetap ada. Cuman balik lagi, Oke. apa sih peran perindak di sana? Yang pertama, Iya. dia kan kayak ini deh. Dia mau daftar BPOM, udah lulus CPPOB-nya dari si BPOM-nya. Oke. Nah, ini gimana nih? Mereka ngadu ke kita. Gimana nih, Bu? Perlu biaya ini. Untuk uji labor, karena ini kan nanti kita mau unggah uji labor juga. Betul. Ya, untuk rendang daging nanti ada spesifikasi, ini harus diuji, ini harus diuji. Itu kita fasilitasi. Jadi mungkin tahun 2022 ya nih ya, untuk beberapa IKM kita lakukan itu. Kemudian pada saat pendaftaran ireknya itu kan tadi berbayar katanya oleh 500.000 khusus untuk IKM. Walaupun dia tidak pakai rekomendasi dari kita pun, dia dapat diskon 50%, PNBP 50%. Otomatis itu dikasih Iya, diskon iya. 20%. Dan itu pun kalau kategori produknya juga beda-beda biayanya. Berarti Kalau ini bisa. artinya tadi sempat Yasmin singgung, walaupun itu tidak dapat rekomendasi dari kita, untuk pelaku usaha itu diberikan diskon 50% untuk pengurusan di aplikasi OSS itu sendiri ya. Iya, di Iya. ireknya. Jadi Balai POM tuh udah punya standar biaya sendiri untuk produk-produk pangan olahan ini yang berisiko tinggi, paling tingginya tuh 500.000 bisa dan didiskon juga kalau pelaku usaha UMKM itu didiskon menjadi 50%. Nah, kemudian kalau yang ada juga yang keripik, kalau udah keripik itu biayanya lebih murah lagi, Lebih murah ya, 250 ya. Jadi Nusana Batana kalau kita dengarkan penjelasan dari ini bertiga ini, sebenarnya kalau untuk kita hitung-hitung biaya tidak tergolong mahal ya. Iya. Karena untuk mengurus legalitas sebuah produk yang dijual dan tujuannya kalau memang teman-teman atau Dusana Batandang mau profesional berjualan ya mau nggak mau harus diurus ya Uni ya. Tapi mungkin tadi Uni sempat singgung yang berat itu mungkin seperti tadi MD harus punya dapur yang terpisah. Artinya kan karena itu
modal tempat itu mungkin komponen yang agak terbesar atau mahal ya Uni ya. Iya, Ya, untuk ya. dipenuhi. Pengalaman kita ya Rani di Sperindak, pengalaman kami Iya. di industri agro. Itu fakta ditemui sih Iya, Uni. Iya. yang untuk dalam rangka memfasilitasi izin edar MD ini, ya itu keluhannya. Jadi mungkin Dusana Batana tips juga. Jadi buat Dusana Batana yang mungkin sekarang pemula ya, mungkin pemula masih mau merintis, nggak apa-apa dari awal mungkin memang sudah harus disiapkan, prepare dulu. Kalau memang nanti ada ini, siapkanlah dari awal dapur yang memang sudah terpisah dari tempat tinggal atau Dicicil tempat. peralatannya. Iya, kan? jadi memang betul-betul dibuat terpisah walaupun tadi Yasmin Iya. bilang walaupun kecil, yang penting terpisah sendiri Bisa. dan spesifik untuk dapur produksi, Iya. tidak dicampur ya Iya. dengan Nah apapun. itu Ran, sebelum bikin, mungkin mereka berencana ya, IKM-nya berencana untuk membuat dapur produksi ini, udah punya lahan nih, udah punya ini. Jangan lupa untuk konsultasi dulu sama Balai POM, karena Oke. alur produksi denahnya itu nanti Balai POM yang Akan menilai. menentukan, yang akan menilai. Oh, Ya, sampai ke sana. ya semua jangan ya. sampai Oke. nanti kita Oke. sendiri udah bangun, taunya nggak sesuai dengan spesifikasinya, Renovasi lagi, kan iya. keluarkan uang Gitu. lagi. Itu kebanyakan tuh yang IKM baru udah ke kita kan, ibu udah laku belum, ini udah jadi, terus Nah, kan keluarin mungkin biaya lagi. Di situ salah satu apa ya, mungkin IKM atau pelaku usaha yang merasa agak beratnya karena ternyata ketika udah di tengah jalan mau pengurusan izin edar, tadi seperti Uniul dan Yasmin bilang, layout aja tuh juga diperiksa ternyata. Jadi ya ada baiknya kalau sebagai pemula atau mungkin ada rencana memang mau berkembang lebih jauh, coba diskusi dulu ya, artinya Iya. konsultasi dulu. Paling tidak jalan-jalan ke Disperindak Oke, lah. jadi sahabat Tandang, kalau ini kita mention ya dan garis bawahi buat sahabat Tandang semua yang saat ini sedang bergerak di bidang usaha olahan pangan ya, biar nanti tidak kadung di tengah jalan repot lagi. Jadi nggak apa-apa main-main ke sini ke kantor, nanti bisa menemui Uni bertiga ini di bidang industri agro. Jadi Uni ini memang sudah expert dan memang mengurusi hal tersebut. Uni bisa diskusi, bisa sharing. Itu buka pintu dan buka tangan yang dia buat Iya, siap. iya. Oke. Tadi sudah dibahas MD, sudah dibahas PRT sebagai dua izin edar yang memang harus dipenuhi untuk pangan olahan. Kira-kira apa lagi Uni yang memang apa ya pelaku usaha atau IKM harus tahu nih, apalagi yang harus dipenuhi unsur-unsur legalitas untuk produk olahan. Terus sertifikasi ya, hanya selain izin edar, tapi ada sertifikasi lain yang lebih tinggi, lebih Levelnya udah levelnya ya lagi ya. mungkin lebih dan juga persyaratkan oleh buyer ya. Oke. Kan IKM ini udah kemana-mana nih, udah pingin Bu mau ekspor, mau pengiriman Atau bisa keluar jadi ya. bayar yang minta. Nah itu ada lagi standar yang harus dipenuhi sertifikasi seperti SNI sama HACCP. SNI dan CCP ini kayaknya saya lirik-lirik Ya. kayak tadi. Itu gimana kalau SNI dan HCCP itu bedanya dengan PRT dan Izin MD? edar yang ini. Heeh. Baik, oke. Ini Yasmin coba dulu SNI ya. Oke. SNI itu ada dua, ada wajib, ada sukarela. Contoh SNI wajib di ini yang di depan kita nih kebetulan. Oke, Di air mineral dalam kemasan. AMDK kalau Iya, Iya. jadi untuk teman-teman pelaku usaha, teman-teman IKM, jadi ini banyak teman-teman IKM yang memang datang ke kita. Kalau ke kita itu memang dalam proses pengurusan SNI. Oke. Dan kita ada di Baristan untuk BPSJI kalau nggak salah namanya sekarang yang di Garut BSPJI. Balai Standarisasi. Nah, pada saat mereka, misalnya nih saya mau bikin AMDK nih, mereka lapor ke sana, nanti mereka diarahkan ke BPOM juga, kemudian nanti mereka diarahkan ke kita untuk mendapatkan surat rekomendasi pendaftaran merek. Kita udah sempat singgung ya di podcast yang lalu. Nah, pada saat ini adalah SNI wajib. Selain air mineral dalam kemasan, ada lagi garam dapur, Oke. coklat Garam bubuk. ya. Ya, Wajib coklat itu- bubuk ya, betul. Ya, itu wajib. Nah, Wajib. di samping SNI wajib, instan artinya juga. ketika dia kopi instan, Ya, Kopi instan kopi ya. instan, ya. betul, kopi instan. Gitu. Kopi bubuk ya, bukan kopi Bukan, biji ya. bukan kopi bubuk, kopi instan. Iya, Artinya dia beda. bukan yang berbentuk bubuk tapi yang sudah digiling lah ya. Enggak, kalau kopi bubuk nggak masuk. Oh, masuk ya, kopi Enggak, instan ya. kopi instan Yang itu kayak ada beda. Nescafe. Yang ada Nescafe. penyeringan. Yang Ya. langsung jadi. Bukan yang dicampur susu ya Ran ya. Iya, Kalau iya. memang kopi kopi instan kopi tapi biasa. prosesnya ada pengeringan. Iya, betul. Ya itu SNI-nya wajib. Nah, sampai ada SNI wajib, ada yang namanya SNI sukarela. Yang di kita yang dipunyai oleh BPSJI. Sorry ini masih belibet ngomongnya. Kita harus sudah ngeluarin Baristan aja, baristan lama ya. Dulu Ya, baristan. dulu kan baristan, Dulu ya. kan tempatnya. Oke. Nah, ini untuk rendang daging sapi Mhm. sama produk dari ubi. Itu SNI. Sekarang udah bukan rendang daging sapi lagi ya, Rendang sebenarnya. daging. Rendang aja. Oh, berarti Ya, semua rendang semua, boleh. Ya,
Berarti sudah Masih ada rendah tumbuhan juga udah boleh. Itu wajib Berarti SNI Uni. Enggak, Sukarela. sukarela. Oh, sukarela. Jadi kita ada berarti ini Sukarela. ini wajib, kita kembali ke sukarela. Nah, kalau ini kalau wajib kan otomatis orang mau jualan Harus, mau edar, gitu Ya, harus. harus. Kalau Nah, nggak bisa beredar. Yang ini yang sukarela nih yang agak berat. Setengah dipaksa ya. Nah, itu dia. Tapi kenapa mereka tetap mau ngurus gitu kan? Mereka merasakan manfaatnya. Oke, kita belum bicara ekspor yang terdata di teman-teman di perdagangan luar negeri sampai bikin SKA atau COO, nggak sampai seperti itu. Pengaruh ke sana ya. Iya, tapi mereka walaupun mereka just tip, artinya misalnya ada orang dari Korea datang ke sini just tip dong, itu mereka konsumen di sana percaya ketika labelnya ada. SNI ada. SNI ada, apalagi ada HACCP, ada ISO 9000, itu diakui mereka walaupun secara secara ekspor kita belum catat gitu loh. Nah, itu dia untuk SNI. Permasalahannya gimana? Ngurus BPOM MD aja sudah setengah nangis nih. Iya. Iya Belum kan? lagi yang ini. Belum lagi yang ini. Karena Dengan biaya yang tadi mungkin kalau kita urut kita tingkatannya lah. tingkatan kesusahan dari tadi Minta bilang Ya, PRT level ya. paling rendah dan paling mudah Paling mungkin ya. sederhana. Ya, harus Nanti naik ke PRT itu untuk produk yang risiko BPOM, tadi lebih ya, ini terus rendah. tadi paling susah itu SNI. SNI. Ya nggak apa-apa sih kita mau paling susah karena mungkin dari segi level itu kita kategorikan Iya. produk-produk yang memang punya perlakuan lebih spesifik ya. Jadi gini, jadi memang balik lagi dia keamanan pangan. Kenapa SNI itu ada beberapa yang meminta? Karena mereka lebih percaya gitu. Kalau SNI itu kan ada mungkin dari pengalaman di labor ya. Oke. Bu Rani kerja ini di labor teman-teman, tapi dia nggak pernah mention itu. Jadi di sana itu ada namanya kita ngurusin SNI Gambir, SNI Iya. Kasia Vera ya kan. Oh, iya. Itu memang dibicarakan oleh Komisi Teknis di Badan Standarisasi Nasional, betul ya nih ya? Nah, untuk yang ini juga dibicarakan hal yang sama. Jadi si pemikir-pemikir itu berpikir sepertinya kita harus membuat suatu standar yang bernama SNI, Standar Nasional Indonesia untuk produk-produk, walaupun itu bentuknya sukarela gitu. Oke. Jadi itu memang tuh ujung-ujungnya adalah keamanan pangan yang akan melindungi konsumen seperti itu. Kalau untuk yang Kalau SNI bisa sukarela. kita izin nih Ul, kita sederhanakan nanti tadi penjelasan dari Yasmin bahwa sebenarnya produk-produk yang sukarela tadi itu kan didorong ya Ul ya untuk ya ayolah diurus SNI-nya. Tadi Yasmin ceritakan karena kalau bayar jangankan bayar dari asing ya, mungkin bayar lokal aja kalau misalnya ketika melihat produk yang sudah SNI itu semacam kita coba deh bawa ke diri kita masing-masing berlaku sebagai customer atau pembeli kita produk A nggak ada SNI-nya, produk B ada SNI, itu katakanlah dua produk yang sama, kita pasti akan lebih cenderung memilih yang ada SNI karena ya. ada perasaan lebih aman, ya. lebih aman Amannya, dan ya. semacam kepastian ya. Betul. Jadi Terjamin. Iya, terjamin dan merasa itu produk tidak punya risiko apa-apa, lebih safety, pokoknya lebih aman lah buat dikonsumsi. Gitu ya mungkin ya, Iya. Yasmin ya. Nah, kalau yang ini tadi udah selesai SNI kan, Sebentar, sukarela tadi contohnya rendang sama ubi kayu. ubi kayu, maksudnya rendang juga atau apa saja? Jadi kayak yang produk sanjay. Oke, keripik Iya. ya, mungkin di sana yang Iya, sanjay lah kalau bahasa familiar kita ya. Kopi itu juga sukarela. Kopi bubuk. Kecuali ya kopi Ya, Kopi bubuk. bubuk ya. Iya. Kalau kopi Kopi instan kan hitam, tadi ya. wajib tuh. Oke, kopi hitam ya, kopi hitam lokal yang Ya, itu beredar ya. Ya. sukarela. Oke, sukarela. Biasanya ada buyer yang minta itu. Iya, ya, semacam apa ya, label kepastian ya. Legalitasnya sih Iya. yang dibikinkan orang. Ya, kan kalau ada SNI itu. ini lebih ke produknya. Mm-mm. Karena standarisasi produknya yang lebih dijamin lagi kan. Karena ada pengujian terhadap produk dan prosesnya juga harus dapurnya juga harus Syaratnya berarti hampir kalau sama dengan CPPA itu SNI, sama. level yang tadi di PRT, MD semua dilalui plus tadi plus ada lagi Ada yang lagi. pengujian. Jadi kan gini, kalau yang SNI itu kalau di BPOM MD kan cukup pada uji lab. Jadi kan untuk level hampir sama sih kalau menurut ini sama ngurus MD ya Uni ya. Iya, Cuman dari segi persyaratannya. biayanya, jadi tetap ada pemenuhan komitmen tadi disampaikan Niul, kemudian ada uji labor juga, kemudian ada menyiapkan dokumen juga Ya, kan, dokumen-dokumen. ada persyaratan mutu, Oke. kemudian ada juga nanti yang alur produksinya Ya, juga. semua rekamannya Rekamannya. harus Tingkat ada. kesulitan Ya. pemenuhannya yang berbeda. Semua aktivitas di setiap stasiun stasiun kerja itu harus ada. direkam, Ya, harus bahasanya itu direkam. rekaman. Semuanya punya dilaporkan. persyaratan, Iya. tapi ada tingkatannya. Tambahan dokumennya, Tambah dokumen. dokumentasinya. Kemudian misalnya ini diproduksi tanggal segini, bahannya apa aja tuh, itu Oke. harus dicatat. Kemudian dari daging, katakanlah daging 100 kilo itu jadi berapa pieces bungkus.
Nah, beras bungkus ini di mana aja disalurkan, itu harus tercatat semuanya. Kemudian ada nggak refund dari teman-teman kita, misalnya udah taruh di satu kedai gitu kan atau minimarket gitu, ternyata ada refund, itu dicatat. Kenapa refund? Gitu. Sampai seperti itu nanti Berarti semuanya. betul-betul alur produksi dari awal sampai produk olahan pangan itu siap untuk dijual itu semua harus terekam. Artinya rekam jejak sampai ke bahan-bahannya, komposisi, tata cara produksi itu semua jadi kesatuan dokumen yang memang harus detail ya ini ya. Kalau kita mau mensederhanakan Yasmin, di antara tiga ini PRT, MD dan SNI itu yang paling apa ya perbedaan yang paling signifikan yang di SNI ini yang harus dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha itu apa? biaya. Langsungnya gitu ya. Oke, biaya. Jauh berbeda dengan dua ini. Kira tadi 500.000, Ya, anggaplah 500.000. Nanti Ada diskon lagi ya 500.000? Udah. Berarti katakan 250.000. 250.000, Oke. tambah nanti ujirnya sekitar Bla, 6 bla, juta, bla. Oke. gitu ya. Berarti ini produknya rendah nih. Ke SNI, Oke. untuk daftar SNI aja itu sekitar 10. Ya. Dia Wow. ada biaya sertifikasinya dulu. Biaya sertifikasi, Oke. kemudian nanti Kemudian- si auditor datang dari lembaga sertifikasi perusahaan produknya yang kita bayar. Kemudian nanti kita konsultan yang tuh, tolong dong bikinin saya dokumen, aku kagak ngerti ini kan. Itu kan dibayar juga. Iya, betul. Habis itu, Mhm. BPOM berapa tahun Bu Ul? 5. 5 tahun. PRT berapa tahun Bu Mita? 5. Oke. SNI? Masya Iya. Jadi, nggak tahu. nah jadi gitu, biar nggak buang-buang duit, lu pastiin dulu men, pasarnya kemana? Ya Jadi kan? sekarang orang lebih banyak ke PRT ya untuk Iya. untuk produk pangan itu lebih banyak PRT sekarang gitu kan. Karena itu mungkin paling mudah, Paling mudah. paling murah. Orang murah, iya. Nggak ada biaya malah. Iya, nanti iya, ya, karena iya. difasilitasi kan. Oh gitu. Jadi Dusun Abatana ini kita kan sudah bahas. Ini bukan, mohon maaf, bukan berarti menakut-nakuti. Ini kayak tadi Iya. bahasanya seram-seram semua. Ini kayak aduh susah sekali, aduh mahal sekali. Apalagi terakhir nih Iya. Langsung. langsung gitu kan. Ada lagi Oh, iya. Elbro. HACCP, salah, ini. Oke. Saya ngomongnya HACCP, saya orang Indonesia. Hazard Analysis Critical Control Point. Ini apa Iya. sih? Jadi di HACCP ini Murani, sebenarnya di SNI juga ngurusin keamanan pangan ya, tetap Bahasa dikontrol. sederhananya apa itu? Jadi Yasmin? ini adalah analisa bahaya dan pengendalian titik kritis. Pengendalian titik kritis. Kenapa HACCP dipisah? Jadi kalau SNI itu ada komisi teknis, cukup orang Indonesia aja bisa kita terbitkan standar SNI-nya. Tapi kalau untuk HACCP kita terbitkan SNI, HACCP, CACRCP, tapi itu apa sih namanya tuh? Telusurannya atau rujukannya itu diakui di dunia. Ya berarti cakupannya global ya. Global. Nah, ini si HACCP, HACCP kata Bu Ul, inilah yang dipersyaratkan kalau kita mau ekspor Eropa, Amerika. Kalau mau tembus market Pasar, global iya. ya, itu Mm-mm. bisa dikatakan syarat mutlak mungkin ya. Iya, jadi Iya. makanya kalau SNI atau HACCP karena dia biaya tadi, ini lebih teruk lagi, 22 juta Bu. Oke, hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun Bu. Jadi gitu, kalau pastikan, misalkan nih, Rani, seorang pengusaha nih, apapun itu, Bu, saya mau ini deh, saya mau produk Ibu berapa? Kontinuitasnya, kemampuan Rani memenuhi itu dulu, dihitung dulu Jangan sampai baik-baik. nggak balik modal. Makanya, Sudah buang-buang uang, Ya. buang-buang waktu untuk mengurus itu, tapi mungkin ya penjualannya tidak bisa mengcover biaya yang dikeluarkan. betul. Banyak kan gini, maksudnya pengen ekspor gitu, ternyata kita nggak bercermin ke diri kita gitu, bahwa padahal yang kita lihat di kaca kan diri kita ya. Betul. Maksudnya Kalau di nggak kaca kita- ngeliat orang lain, siapa maksudnya ada sesuatu ini kan gitu. takut kan Apakah gitu. mampu kita memenuhi itu? Berapa tahun dia akan kontinus? Karena dia mahal gitu. Betul, jadi artinya Nusana Batana ini semacam apa ya informasi. Bukan nakutin tapi ya. Iya, artinya mungkin Nusana Batana perlu tahu juga baik itu memang usaha atau ya IKM yang sedang bergeliat dengan produk olahan pangan ya perlu tahu juga. Jadi kalau misalnya sudah punya diaman-aman nih, sekarang mungkin di level PRT Iya. ya. Ini cita-cita nanti mau naik ke Oke. MD, terus punya cita-cita Ada nanti modal lagi itu sudah naik punya ya. ada peluang atau ekspor. bayangan bisa tembus Memang bertahap. market ke luar Indonesia itu harus sampai ke situ ya istilahnya.
Jadi boleh datang ke sini ya. Boleh Bang. Dunia Yasmin ya bisa. Sebenarnya itu pengalaman kami tuh, Rat. Pengalaman kita kan juga memfasilitasi ini ya beberapa Jadi tahun bukan yang lalu. nakut-nakut. Ya, kita kan cari IKM pelaku usaha yang kita fasilitasi SNI, HACCP kan perlu kita lihat juga bagaimana Komitmen mereka dia. dan perlu komitmen juga dengan mereka kan. Sanggup nggak mereka? Nanti tahun sertifikasi awal memang kita fasilitasi oleh dinas sama pemerintah kan. Semuanya kita fasilitasi. Maksudnya dengan tahun 2021 terakhir. ya beberapa tahun yang lalu kita udah dari 2017 kita udah 2017 memfasilitasi SNI. Dan 2018. Memfasilitasi dalam artian sampai menggratiskan biaya. Iya, Yes. dari awal. Uji Ya. labornya, konsultannya, Disperindak itu sertifikasinya. sudah memfasilitasi SNI dari tahun 2017 yang pertamanya SNI wajib, dan itu mulai dari awal pendampingan oleh konsultan, pembuatan dokumen semuanya apa yang direhab didampingi oleh konsultan. Konsultan itu bukan dari betul-betul diurusi ya. kemudian biaya sertifikasinya sampai siap dokumen, sampai siap untuk diaudit. Itu kemudian biaya audit. Bahkan ini perlu dicatat nih. Misalkan audit ada teman dong, Iya. temuan itu yang menyelesaikan konsultan. Iya. Makanya kita perlu komitmen dengan pelaku usaha. Dibantu Ya. Memang ini bermasa berlakunya sih ada beberapa tahun ya, 3 tahun atau 5 tahun. Tapi surveilannya itu yang Tiap sekali 1 tahun. tahun. Itu yang butuh biaya juga hampir sama dengan biaya sertifikasi. Nah, sampai uji labornya, sampai Penyiapan dokumennya nanti kalau ada lagi. Jadi rentang waktu 5 tahun SNI usianya berlaku itu setiap tahun ada semacam evaluasi. ada pemeliharaan Surveillance namanya, namanya. pemeliharaan sertifikat namanya. Jadi tetap diaudit setiap tahunnya dengan biaya yang hampir sama. Kayak Prosesnya pindah juga lagi. hampir Yes. sama. Cuma dokumennya aja yang kita mungkin ada perbaikan sedikit, mungkin karena kita perlu rekaman tahun yang berjalan kan. Iya, berarti itu ditambah. Nah, jadi itu semuanya uji labor tetap, mendatangkan auditor tetap. Jadi ini itu semacam memerlukan biaya. knowledge juga atau pengetahuan. Ini kita sasarannya bukan hanya pelaku usaha ya, Yasmin. Jadi perusahaan apa tanah menyimak. Jadi kita selaku konsumen ya atau pemakai olahan pangan harusnya juga sekarang mulai menyadari kalau memang kita pas lihat produk itu sudah punya PRT, MD bahkan sampai level SNI dan HACCP itu ya ada semacam kita juga punya rasa aman, rasa kepastian, tidak perlu khawatir karena untuk bisa dapat itu semua tidak mudah. Artinya memang banyak tahap-tahap yang harus dilewati dan memastikan produk olahan pangan itu layak dan aman untuk dikonsumsi. Memang harus menembus pasar ini biar balik modal, ada biaya lagi Itu tadi kan bilang pastikan dulu. Kan memang udah beberapa IKM yang sudah kita fasilitasi. Ini cerita di bohong. tahun yang kedua itu nggak lanjut lagi karena biayanya. Kalau ini Yasmin yang menarik HACCP untuk sampai hari ini 2024 untuk IKM kita di Sumatera Barat yang khusus olahan pangan sudah ada yang punya HACCP? Sudah. Kalau tahun Nikul tadi cerita SNI 2017, 2018 Mengawali Samara kita ya. tahun 2008 ya. HACCP. 2018 itu produk Samara, Samara. frozen food Samara yang Ya. di Kota Payakumbuh Sudah Ya. sampai ke HACCP? yang sudah pernah Tapi tidak lanjut. tidak di surveillance. 2020 atau 2019? 2018. 2018 kan Samara. itu kendala yang dihadapi kenapa tidak bisa lanjut lagi? Iya, Iya ya tadi. Kalau 2019 ada nggak sih kita HACCP? 2019 nggak ada, 2020 ada. 2020. Nak Taraso. Iya. Tapi nggak lanjut juga. Kan tiap tahun itu tadi ya, tiap tahun harus Biaya mengeluarkan surveillance, biaya. ya. Kan? Belum di surveillance. Ya, Kendalanya kan di segi biaya. 2019 nggak ada, 2020 Nak Taraso, 2021 kita nggak ada, 2022 Lil Coklat. Lil Coklat ini lanjut. Cuman ini ada lagi. Jadi kan fasilitasi tadi nggak cuma di kita ternyata Burani, ada Ada dari instansi lain. Kementerian Perindustrian juga, Kementerian Perdagangan juga. Iya. Kalau Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Pen ya, itu Agrofood sama Rendang K7 ya. Iya. Kemudian kalau Oke. Kementerian Perindustrian itu yang Yasmin tahu nih, Rendang Gadi. Dan enggak dia. Ya, terus apa lagi sih? Sentra Rendang. Sentra Rendang Kota Padang. Ada 3 tuh, Takana Rendang satu. Takana Rendang di Payakumbuh. Payakumbuh juga, Sulaiman Rendang itu namanya. Ganti sekarang. Ya, Cuman kayaknya Sulaiman tuh nggak lanjut. enggak lanjut juga. Cuman yang lanjut loh. Ini saya salut sama Yang si konsisten Mami ini Mama memang itu. ini Rendang Gadi. Yang konsisten memang Rendang Gadi. Konsisten. Iya. Rendang Gadi. Patut kita apresiasi, kita Iya. beri applause buat IKM Rendang Iya. Gadi yang memang ternyata sampai hari ini masih SNI-nya masih. konsisten ya. Iya, CCP-nya juga CCP juga. Iya, CCP juga. Berarti Bahkan mereka Rendang mau Gadi sudah pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Udah? sudah sampai ke luar bersaing, negeri, cuman sayangnya
produknya ke ekspor tercatat. Mereka Masih masih penjualan dalam just tip just tip ya. Jadi udah sampai Korea udah. Setidaknya sudah punya jalan rintisan lah bisa menembus market Ini memang global ya. konsisten KM kita satu ini memang konsisten. Cuman yang Yasmin lihat nih dari pengalaman ya, kalau untuk jam terbang, misalnya kan level 1 nih, level 2, di SND kan level 3 dan level 3, kayak mana seperti itu selain punya semangat, yang pertama dia memang harus anak muda yang emang niat gitu loh, bukan. Jangan bilang anak muda, Iya. kita yang udah separuh banget. Ya anggaplah seperti lolosnya bukan angkatan kita lah gitu ya. Oke. Nah, tapi yang punya semangat karena kan ngurusnya itu nggak gampang dan nggak murah tadi. Yang ketiga memang ini tetap jadi apa ya? Dibilang harus tapi dia nggak harus sebenarnya, tapi kalau dibilang harus dia harus gitu, modal. Modal ya. Iya. Karena kan rendang gadi kita tahu sendiri gitu kan. Yang ngurusin kan sekarang pemasarannya kan di 2 kota nih, selain di Payakumbuh, satu dia buka cabang di Jakarta. Memang masaknya memang di Payakumbuh gitu. Nah yang di Jakarta ini kan dikelola sama anaknya tuh. Nah di situ menyebar kemana-mananya. Jadi artinya tadi sempat juga kita bahas kalau memang mau naik di level minimal SNI lah ya, artinya kita harus pastikan untuk penjual kita itu bisa mengcover biaya yang kita harus keluarkan. Karena memang ya semacam apa ya, syarat mutlak ketika kita mau melebarkan sayap, ada komponen biaya juga sebenarnya kita lebih besar yang harus dikeluarkan. Iya. Jadi kita kan sudah ngobrol membahas banyak ya, Uni Nita ya, Uni Bul, Uni Yasmin. Artinya ini Dusun Abatanang pasti ingin tahu sudah sejauh mana peran dinas yang tadi Uni bilang memfasilitasi, kan tadi sudah macam-macam ya, IKMA, IKMB itu sudah pernah difasilitasi, bahkan sampai CCP, SNI juga, cuman sayang juga tadi yang nggak sempat lanjut karena ternyata ketika di tahun kedua terkendala biaya, begitu kan. Bagaimana tipsnya bagi Dusun Batandang, katakan mereka pemula sekarang ini, untuk bisa mendapatkan fasilitas, nanti deh di level MD sama SNI untuk di PRT aja dulu, mungkin di step awal gitu kan. Itu syarat apa yang mungkin mereka harus penuhi atau apa yang harus mereka mulai lakukan untuk minimal bisa didampingi, bisa difasilitasi tadi juga sampai digratiskan sampai tuntas gitu, gimana nih? Datang ke kalau begitu ya harus datang ke kantor. Kan semuanya kita kan nggak tahu kan kalau ada yang buat pisang enak di sana dengan merek ini, kita kan nggak tahu. Nah, ada juga tuh makanya yang di antara IKM kita yang sukses itu memang mereka awalnya dia konsultasi. Yang rajin Batandang. Iya, rajin Batandang. Nah, di Disperindak kan ada klinik konsultasi tuh, semuanya fungsional juga di sana biar bisa melayani kan. Jadi memang harusnya mereka memperkenalkan diri. Jangan dulu ke provinsi, cukup di kabupaten kota aja. Ya, yang terdekat. Jadi mereka tahu permasalahan kan. Kadang kita kan di dinas kita nggak tahu juga kan. Mungkin kita mau memikirkan program apa sih yang bagus untuk PKM. Cuma kita nggak tahu permasalahan mereka pelaku usaha itu di lapangan kan. Maka dengan dia berdiskusi dengan kita, berarti kan kita kebayang yang terbuka wawasannya ya. Kita sampai yang kita berikan pada pelaku usaha. Ya. Jadi Dusun Batandang tahap awal bagi Dusana yang sekarang berprofesi sebagai pelaku usaha bidang pangan olahan, kalau mau langkah awal untuk bisa dipandu, bisa mendapatkan fasilitas, katakanlah dari yang paling sederhana PRT ya, memang harus datang ke dinas dulu ya Uli ya, silaturahmi, memperkenalkan diri. Kenapa nyinya sekarang nyinya tuh yang membuatnya sukses kan? Ini usaha apa Carojo gitu kan, datang ke yang bisa jemput bola, memperkenalkan diri, cari informasi, karena ternyata faktanya pemerintah sudah punya campur tangan banyak yang memang bertujuan membantu dan memfasilitasi IKM untuk bisa memberikan informasi. Informasi dulu ya Umi ya. Iya. Kemana arahnya, tujuannya ini permasalahan kemana dia harus mengadu. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya Bu Rani, apabila tidak ada izin edar, kita kan juga seolahnya juga nggak menerima banyak produknya. Jadi mau tak mau harus urus gitu kan. Walaupun halal ada PRT nggak ada nggak bisa. Iya kan sekarang nggak dipersyaratkan PRT tuh. Cuman karena PIRT ini sangat perlu kan, karena itu sudah melambangkan keamanan jadi untuk halal itu harus ada PRT dan IB gitu, saling terkait saling terkait. Artinya kita juga perlu memahami bahwasanya zaman berubah ya, mungkin 10 tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya ketika
orang-orang pelaku usaha di bidang pengolahan pangan mungkin tidak sejelimet sekarang, tapi Iya. ya kita mau Sekarang bilang apa? udah Zaman cerdas, ya. cerdas ya. Artinya makin hari produk-produk apalagi olahan pangan ya Iya. yang harus dijual itu harus memastikan bahwasanya produk itu Aman. dan Dari konsumsi. tidak punya risiko segala macam, apalagi kalau memang punya tujuan untuk menembus pasar internasional. Iya. Kita kan sudah bicara panjang lebar bahwasanya itu legalitas yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sendiri. Kalau kita mau bicara sederhana sekali, oke, misalnya katakanlah pelaku usaha atau IKM mau nih memenuhi kewajiban untuk legalitas tadi yang sempat Tony bilang, dari PRT, ada MD, ada SNI, ada HACCP yang di level paling tinggi. Tapi sebenarnya manfaat yang mereka dapatkan apa? Artinya ya udah mau nih mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengeluarkan biaya gitu kan. Tapi sebenarnya dampak yang mereka dapat, manfaatnya apa? Yang pertama sih pasar, jelas ya. Nanti pasar. keberterimaan produk dia di kalangan mungkin dari minimarket, nanti supermarket, kemudian dari mulut ke mulut gitu kan. Jadi kita kan sekarang konsumen cerdas nih, Betul, ya kan? sudah Kritis terhadap apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Pasar dia pasti meningkat, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keamanan pangan tadi, dia juga terlatih sih sebenarnya ya kan Uni. Dari segi mungkin dari pakai segala atribut dalam jangka waktu dia berproses itu, kebersihannya itu mulai, artinya dari segi keamanan pangannya, ada cara produksi pangan olahan yang baiknya, tanpa sadar dia melakukan gitu, sanitasinya, kemudian seperti itu gitu. Jadi dua hal itu, satu untuk dia, satu untuk konsumen, itu ngaruh gitu loh ketika produk dia itu bersertifikat, even itu cuman PRT gitu. Artinya meninggalkan cara kerja konvensional atau jadul seperti dulu. Kita berharap tidak ada lagi kata-kata, Bu, nggak pakai ini, abinya Bu, nggak pakai PRT, ala lakunya Bu, larisnya Bu. Tapi artinya kan itu nggak boleh seperti itu. Kan? Batas penjualan kan terbatas ya Uni. Kalau memang mau berkembang gitu kan, nggak bisa. Artinya kalau mau bersaing di pasaran dia harus memenuhi persyaratan. artinya izin edar itu bisa kita asumsikan itu mutlak harus dipenuhi. Wajib. Coba begini, bahas sederhananya posisikan diri kita sebagai pembeli. Kita misalnya ada produk olahan pangan A, ada yang B, yang A nih oke dibungkus rapi, aman gitu kan. Tapi label nggak ada sama sekali keterangan. Yang B lengkap, label ada, bla bla, MD-nya ada, masa kadaluarsa beli itu. Oke, walaupun mungkin lebih murah sedikit atau tapi kita nih kalau misalnya pilih pasti pilih yang ada legalitasnya. Iya, karena mungkin tadi Uni bilang ada merasa aman gitu kan. Iya, walaupun nggak pakai apa-apa laku juga kok terjual. Iya, laku juga, terjual juga, tapi volumenya pasti nggak cakupan pasarnya juga terbatas. Nggak kita yang dewasa aja Ran, anak-anak udah pintar sekarang ya, kan. Mama ini nggak ada BPOM-nya, nggak ada BPOM-nya boleh nih Mak. Udah tahu dia ada mempertanyakan hal itu sekarang kan. Apalagi kalau misalnya produk itu mau masuk ke pasar-pasar retail modern ya. Betul. Itu susah sekali. Kalau misalnya cuma jual, mohon maaf di pasar-pasar tradisional mungkin masih oke ya Uni ya. Ketika mau masuk pasar-pasar modern itu nggak bisa ya, susah, nggak akan diterima ya. Apalagi sekarang kalau ada halal itu sudah bahan-bahan bakunya itu udah bebas dari bahan berbahaya gitu. Jadi kita memang sudah aman gitu kan. Jadi udah melalui seleksi lah gitu kan. Jadi tujuan akhirnya memang untuk meningkatkan daya saing kan. Daya saing sama produk itu bermutu, aman dan layak dikonsumsi. Kembali lagi tujuannya sebenarnya pemerintah membuat regulasi yang ini nggak boleh, ini harus apa. Sebenarnya tujuannya memang melindungi masyarakat juga untuk demi kembali lagi ke kesejahteraan masyarakat dan keamanannya gitu kan. Kalau misalnya kita pikirkan andainya nih pemerintah tidak memberlakukan aturan seribet ini, dibablas semua, itu kan resikonya amit-amit ya, tiba-tiba makanannya ada racun atau apa, itu kan makanya sebelum terbit SPP PRT itu juga butuh penyuluhan keamanan pangan itu wajib gitu kan, karena di sana diberikan pengetahuan mengenai bahan berbahaya gitu. Jadi bahan-bahan apa yang berbahaya yang tidak boleh kita gunakan untuk makanan. Tapi kita bisa diskusi kita sekarang hari ini, kita bisa satukan pendapat untuk izin edar itu kita bisa katakanlah itu sudah wajib mutlak ya. Artinya untuk produk olahan pangan tidak bisa lagi atau tidak ada toleransi untuk tidak. Kalau memang mau jualan serius ya. Iya, betul. Kira-kira kalau bagi pelaku pangan olahan yang tidak mengindahkan hal itu, ada sanksi tegas atau mungkin
untuk kriteria produk ini ketika tidak dipenuhi sanksinya apa begitu. Gimana Yasmin? Kalau yang tadi PRT ya Ibu ya, yang paling sederhana kan PRT tuh. Nanti kan ada pengawasan perpadu Iya, yang disampaikan gitu tadi kan. kita tadi. Itu berkala ya, berkala. Iya, Berkala, itu berkala. biasanya 2-3 kali setahun ya Ibu Iya. ya. Pertama kan biasanya Saat puasa, Puasa, buku kemudian, itu kan. Natal, Parcel gitu kan. kemudian pas parcel itu kan kadang kan riskannya di sana gitu. Jadi pada saat itu tidak juga masa expirednya juga itu kan. jadi padahal dia lengkap ya, dia lengkap semuanya lengkap gitu kan. Oh, ternyata expirednya udah lewat, itu Iya. nanti ditarik juga. Padahal dia udah lengkap loh gitu sampai segitunya. Jadi memang apa namanya? Atau kemasannya sudah rusak bisa jadi kan, kemasannya sudah rusak, misalnya udah ada bengkak atau udah Iya. penyok, itu juga ditarik. Ditarik. Gitu. Jadi perlu juga yang kita sampaikan bahwa Nusa Tanah sebagai konsumen harus berlaku sebagai konsumen cerdas. Iya. Jadi teliti sebelum membeli, pastikan produk apalagi buat yang dimakan ya. Tadi sempat yang bilang pastikan kemasannya aman, masa expire Nggak date juga. bocor, Iya. Iya, bocor. Jadi kita di sini selain menyampaikan regulasi terkait izin edar produk olahan pangan, juga mengedukasi Nusa Tanah bahwa tidak hanya yang kita harapkan pelaku usaha saja yang harus memenuhi regulasi aturan, tapi juga sebagai konsumen harus cerdas ya Uni ya. Nanti kan seleksi alam tuh, kalau konsumennya Iya. udah cerdas, otomatis dia pilih makanan yang legalitasnya lengkap, kemudian makanan yang kata Uni tadi, dia ada jualan aja kok, udah laku-laku, itu pasti juga. ketinggalan juga Iya. kan. Aku juga nggak ada. Iya. Jadinya akhirnya seleksi alam nih, Itu lakunya laku di terpikir. tempat berarti kan. Ya, mudah-mudahan Nusa Batandang punya motivasi ya Uni ya. Mungkin sekarang masih skala rumahan, jual makanan ya masih tadi Uni bilang Dana pakai merek lah tujuannya gitu. Iya. Oke, nggak pakai Yang merek, mana, nggak pakai kan? izin laku Ya. sih. Cuman sampai kapan kalau memang tujuannya mau berkembang ya nggak bisa, ini mutlak harus Iya, betul. dipenuhi. Tapi tadi yang perlu kita garis bawahi kembali, ketika teman-teman atau Nusa Batandang memang berkeinginan untuk mau dibantu, butuh informasi, yang penting datang dulu ke kantor Siap. ya. Siap Siap menerima. membantu. Iya. Tapi memang kalau nggak pernah datang, nggak pernah kenalan, kita nggak tahu. Datang di sana mereka ada, punya Iya, ada, tahu juga permasalahan. iya ada pelaku usaha X yang dia Iya. bikin olahan pangan ini gitu kan, karena ya sekian banyak orang kita kan tidak akan pernah terdata ya. Ini pengalaman saking ibu ini rajin ke kantor. Dia dulu di Solo Selatan, yang si Fadlan itu nih. Jadi kan dia Solo Selatan, dia pindah ke Padang. Jadi tinggal ke Padang, otomatis itu beda kan. Beda satu kabupaten Solo Selatan, satu kota Padang. Dia datang ke kantor, walaupun sambil jualan ya. Oke. Dia nanya, Bu, aku pindah. Oke. Mbak Acar, Acar, izin ambo iya. di kota Padang. Yang dijual-jual itu sederhana banget, keripik pisang, Oke. PY, itu kan Ya, sederhana kan. makanan olahan Iya, rumah makanan kan ya. iya 10.000-an satu bungkus gitu. Tapi dia sebegitu peduli terhadap itu. Jadi akhirnya ibu kesini kita kasih tahu informasi. Memang itu nggak di kita, karena kan kita sifatnya hanya sebagai fasilitator. Sementara segala macam izin itu ada sendiri tuh, kalau PRT ke Dinkes, ibu lapornya ke Dinkes Kota Padang nih, di sini tempatnya ibu. Rajin bertanya. Nah, Ya, iya. nanti kita arahkan gitu kan. Nah, yang takjubnya ya sendiri kan selesai sampai di situ tuh. Ternyata dia kan jualan keliling juga tuh. Jadi dia bawa lah beberapa bungkusan itu nyampe. Assalamualaikum, Ibu Nio Bali. Bu, Ibu pernah kantor kan ya? Nanya Iya, gitu. inget ya. Iya, Ibu ke Solo ya? Kan cerita terus tanya kan. Karena orang industri ya nih, Itu ditengok hasil label nih kan. Oh, ini Masih Solo Selatan nih. Nah, itu masih Solo Selatan rupanya enggak, adanya. alamatnya sudah diganti. Hebat itu. Padahal dia sederhana kan, produk 10.000 segini gitu loh kan. Istilahnya sekali itu dua abinya gitu kan. Bu, label udah. Oh, PRT lo mau perpanjang? Udah. Halo, Bu. Udah, tapi Bu suruh mau ke situ. Jadi maksudnya itu dia sederhana produknya, paling juga untungnya berapa. Tapi dia mau. peduli. Mau gitu. ya. Tapi memang Mau bertanya, kemauan gitu. dari pelaku usahanya ya. Iya. Harus serius. Ya, katakanlah nggak mesti dulu di level harga barang yang mahal, yang cuma keripik 10.000, kalau memang ibu itu konsisten dan ada keinginan untuk mau memenuhi legalitas, bisa ya. Akhirnya itu pas dalam PCD karena dia lengkap ya pasti dibeli gitu. Ada aja rezekinya gitu kan. Sebegitu pedulinya gitu. Memang tadi balik lagi harus rajin bertanya ya. Jangan kalau cuma diam, tidak pernah cari informasi, kita kan nggak pernah tahu. Apalagi yang namanya regulasi setiap hari mungkin Iya, berubah berubah. dinamis yang namanya aturan. Mungkin tahun ini A, tahun depan mungkin B gitu ya. Makanya harus dipantengin ya kan. Iya. Segala macam Jadi, medsos kita. Ini kan sekarang media sosial sudah di mana-mana berseliweran. Jadi kita juga di podcast Batandang ini tujuan utamanya adalah hadir di tengah-tengah masyarakat, bisa memberikan dan menampilkan informasi yang mungkin selama ini belum pernah tersentuh nih. Informasi yang selama ini masyarakat masih tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Jadi ya itulah
artinya kita hadir di sini ngobrol-ngobrol santai, tapi yang kita berikan informasi yang benar-benar bermanfaat buat yang mendengar. Artinya jangan lupa lu sahabat tanam tetap pantengin akun sosial media kita, ada YouTube, ada Instagram, Facebook, TikTok juga. Jadi semua informasi ada di situ. Artinya begini, kita sudah ngobrol banyak-banyak tentang regulasi, tentang izin edar yang memang itu untuk pangan olahan mutlak dipenuhi. Kira-kira sepanjang perjalanan Uni bertiga ini mengurusi rekan-rekan IKM dan pelaku usaha dari sudut pandang kita ya sebagai ASN Dinas Perindak Sumber yang memang mengurusi mereka, hambatan terbesar yang dihadapi bagi teman-teman IKM itu apa kalau menurut Mita, menurut satu-satu nih ya. Bu Mita dulu. Kira-kira kalau itu menurut pengalaman Mita ya, Brania kan dulu juga pernah ngurusin PRT di Padang Priaman ya. Itu kendalanya itu dari segi biaya. Karena kan itu seperti dengan Bukul tadi kan ngurusin MD, PRT ini juga kan memenuhi CPBRT. Itu juga tempat produksinya itu juga harus memenuhi persyaratan tertentu, kemudian sanitasinya, kemudian karyawannya, ya kesehatan karyawannya. Jadi hal-hal itu yang agaknya sulit dipenuhi oleh si pelaku usaha. Malah dia minta dari mana dana yang bisa kita dapatkan untuk membangun tempat produksi ini walaupun sederhana gitu ya. Nah jadi kendalanya memang tetap dari segi biaya. Iya. Dari pengalaman Mita nih, bagi teman-teman pelaku usaha atau IKM yang mau mengurus PRT di sana kadang-kadang dia tempat produksi itu berlantai tanah gitu kan, tapi dia pengen untuk berusaha. Nah jadi PT untuk lantai itu nggak ada buat dia ada PT itu baca rokok di mau mengadu kan. Nah jadi di sana kendalanya memang dari segi biaya ya kebanyakan gitu. Kalau dari Uniwo sendiri pengalamannya kira-kira hambatan terbesar yang ditemui oleh teman-teman IKM kita apa? Sama kan, semuanya biaya juga kan, karena karena syarat utama itu harus ada dapur produksi. Nah itu, tapi kalau mereka udah siap dapur produksi, fasilitasi pasti ada dari dinas, ada yang fasilitasi. Di lab itu pun ada, BPOM juga memfasilitasi. Jadi memang menyiapkan dapur produksi ini yang langkah awal ya, itu yang membutuhkan biaya. Nah mungkin yang besar ya, mungkin yang besar. Kalau IKM ini semangat semuanya, Bu mau MD, Bu mau SNI, Bu terus kalau nggak dikasih penjelasan, oh gitu ya Bu, nggak gampang ya Bu, itu dia harus komitmen dulu, harus cari pasar dulu, pastikan pasarnya ada. Dan bisa meraih pasar yang banyak biar mempunyai keuntungan untuk melakukan surveillance-nya nanti lagi, auditnya lagi nanti tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi memang kalau IKM itu minta difasilitasi, kita bukan sekedar memfasilitasi saja, harus komitmen dulu dengan mereka kan, karena memang kendalanya dengan biaya itu tadi. Ini udah dua ditanya dari Mita, PRT kendalanya apa, biaya terbesar itu nyiapin dapur. Nihul juga di level MD sama, kendala terbesar apa, nyiapin dapur biayanya besar. Tapi mungkin kalau boleh kita rangkum ya, ini Dusun Tanah. Artinya kalau memang mau mulai nih, nggak apa-apa sih dari awal tuh emang dapur disiapkan. Kalau emang nggak punya space, ya udah siapin dapur kita sendiri, sisihkan untuk khusus untuk. Betul. Terpisah. Dapur itu nggak perlu besar, cuman terpisah dari kita khususkan. Tiga aja udah bisa. Jadi bahan baku itu harus terpisah dengan dapur kita gitu kan. Kemudian bahan-bahan berbahaya harus dipisahkan juga. Nah jadi itu nggak perlu besar-besar. Yang penting memenuhi persyaratan standar layak sanitasi dan izinnya. Kalau setidaknya kalau memang mau lebih gampang, lebih sederhana, harus ikhlaskan space di rumah yang memang agak bisa terpisah, itu disiapkan untuk dapur produksi. Jadi nggak perlu bikin baru lagi. Itu tidak perlu biaya lagi. Itu aja kan, itu aja. Oke, jadi 1-2 kendalanya cuan. Ini pasti cuan juga. 1 tahun kan pasti cuman ada satu mungkin merangkum dari teman-teman cerita itu, semangat mereka punya, tapi kadang mereka nggak punya kemauan. Menurut Yasmin itu hal yang berbeda. Kemauan ya kan? Kenapa kemauan Yasmin bilang? Ketika dia punya kemauan, biaya bisa dicari Bu Rani. Ya kan, banyak itu tempat dia mengadu, katakanlah misalnya dia Basnas juga ngocorin untuk itu, ternyata kan kemudian ini bukan disangka bank lagi buat pikir ada untuk itu ya kan Bu, untuk IKM juga dengan bunga rendah juga ada seperti itu. Bahkan ada penundaan cicilan bahkan
sebenarnya jadi ketika kemauan si IKM atau pelaku usaha itu ada aja kok jalannya seperti itu. Nah, kemauan ini apa tadi? Selain memang dia mencari tempat dia mengadu, katakanlah seperti itu, ada kan baik dari PIRT, baik dari MB, itu kan ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Disitulah kadangnya kita sakit kepala. Kenapa agak susah ya? Karena kan itu nggak tahu caranya dong, baca dong. Itu satu lagi. Manja. Digital, belum digital gitu. Apa? Iya. Masih gaptek ya. Jadi hanya tiga sanang sih gitu. Untuk memakai kan sekarang kan nggak aplikasi semua Semuanya tuh. aplikasi. Ada tetangga Mita tuh kan, karena dia tahu kita dari dinas kesehatan, dia usaha roti, karena dia pengen masukkan ke swalayan, bertanya dia, nih Pak cara urus PRT nih, kita sebutkan, kita kasih informasi, dia urus, selesai sekarang maju usahanya gitu kan. Jadi tadi kata Bu Esmi tadi kemauan, keinginan gitu kan. Kemungkinan, dan juga satu sisi tidak bisa dipungkiri kalau zaman sekarang semua sudah serba digital. Betul. Jadi kalau misalnya Nusana Batandang, para IKM merasa nih ini usia nggak muda lagi, berada di level yang tidak gaptek, yang gaptek yang diberdayakan, kayak ada anak, ada saudara yang mungkin memang bisa dipercayakan dan bisa diandalkan untuk mengurusi itu ya. Contoh saja tadi untuk pengurusan ini semua pakai aplikasi OSS. Dan harus mau belajar terus ya Uni, mengikuti perkembangan zaman. Hanya kalau memang kemampuan udah di atas 40 atau 50, kita sebagai owner nggak mampu lagi, memang betul kata Rani. Karena ada adminnya, ada admin, ya. Boleh anak, boleh siapa ya? Kita harus berkorban menggaji karyawan kan. Kenapa tadi ya bilang kemauan ini? Jadi ibu ini 55-an umurnya, dia datang Kursalam. Itu Yasmin Pandu. Ibu udah buka, ibu ketik PTSP Salam. Iya. Halo Bu Yasmin, apa yang nampak di layar? Yasmin juga klik tuh. Apa yang nampak di layar Bu? Iya ini. Umur 55 masih itu ya. Masih ada kemauan ya. Jadi dia cita-citanya cuma satu. Ambo pingin usaha Amboko bisa Ambo wariskan ke cucu Ambo. Itu. Jangka panjang ya? Jangka panjang kepikiran 55. Jadi sebenarnya memang sih gaptek dia, cuma dia mau gitu. Amo bisanya ngikonya, aduh komputer di rumah ibu, aduh komputer anak, aku pinjam mah gitu. Aku buka itu, aku ketik, aku di mana buka raja di Chrome kan aku ya sebut. Ya. Itu dia bisa pokoknya. Iya. Karena kan balik lagi, kita kan penyuluh perindak. Memang ya teman-teman kita yang disuluh ya teman-teman pelaku usaha pun Bu Rani mereka dapat sertifikasi, diundang ke barisan, diundang ke Jakarta ya. Ini kan dapat nih. Apa sih? Iya. Untuk kemarin udah IV juga. Nah, itu penghargaan dari olahan. Itu walaupun mereka kita bukan kita yang terima, kita bangganya itu. Iya, dia selalu lapor ke kita. Jadi itu kan mereka merasa senang gitu kan, merasa apa? Oh ya ini adalah campur tangannya, supportnya dari dinas. Padahal kan job doang. Iya, karena kita cuma kasih informasi aja kan. Tapi kita ikut bangga juga kan kalau dia berhasil. Ada apa ya? Semacam perasaan puas. Kepuasan ya. Sudah bisa membantu ya. Iya. Walaupun mungkin ya. Itu pun dari pemerintah kan. Kita sebagai sebenarnya kalau kita bicara fakta kan tugasnya kita sebagai ASN yang memang tupoksi di bidang itu, tapi setidaknya ketika IKM yang kita bantu, pelaku usaha yang kita bantu dan kita support itu ternyata bisa berhasil, bisa maju, kayaknya ada rasa bangga. Betul. Jadi memang kendala terbesar ya hampir sama ya Yasmin ya. Sudah beberapa tahun berjalan, kita amati bersama kira-kira harapan kedepannya untuk IKM pelaku usaha di bidang industri pangan olahan gimana? Ini kita mulai lagi dari kita. Ya kita berharap si pelaku usaha ini sadar dan punya keinginan tadi dan mau meningkatkan usahanya dari level yang rendah ke level yang lebih tinggi. Jadi rajin untuk bisa mengupgrade diri. Upgrade diri. Betul. Dari Minggu sendiri gimana? Terus yang itu udah pasti jelas ya, Rania. Yang satunya lagi itu bagaimana dia mempertahankan mutu dia. Karena Itu dia penting ya Uni ya. Iya itu yang penting. Jadi harapan kita selain yang disampaikan Nimita tadi itu, jadi kita berharaplah pelaku usaha ini memang konsisten dengan keamanan pangannya itu. Jangan setelah dia mendapatkan sertifikasi dia malah molor lagi, malah tidak menyerapkan lagi keamanan pangannya. Kualitas yang sudah dicapai ya. Iya. Dan kebanyakan juga saat kita kunjungan lagi ke sana ternyata
aturan-aturan yang telah kita sampaikan telah ya saat Tidak dipindah lagi. nggak dipindah lagi, lalai lagi. Padahal Gitu. itunya udah misalnya BPOM MD-nya udah keluar. Ya, sudah merasa puas sertifikasinya ya. udah keluar, izin Sudah merasa edarnya puas udah dengan keluar. apa yang Ya, diterima. malah udah sampai ke minimarket semuanya di Sumbar sudah ada. Nah, sayangnya saat kita kunjungan malah berantakan lagi. Jadi jangan Tidak konsisten ya? ya kita harus konsisten karena mendapatkan kepercayaan masyarakat itu Tidak susah mudah ya, ya? tidak mudah ya. Ini pelajaran. Dari Yasmin sendiri harapannya gimana? Kalau Yasmin sih harapannya, Yasmin sebut IKM ya, Samaran, Antarasu itu anak muda yang bagus kalau menurut Yasmin. Mungkin selisih usianya sama kita 5 tahunan ya Nicole ya. Nah mereka tuh konsistensi, artinya Nicole tadi ini Bu Mita tadi upgrade diri, ini tetap dalam standar. Nah kalau berarti Yasmin konsistensi nyambung sama satu lagi dia cari orang yang dia bisa percaya untuk mengelola. Jadi bedakan urusan pasar satu orang, urusan produksi satu orang. Jadi secara manajerial dia harus walaupun yang dijual itu sederhana, tapi ketika dia secara manajerial bagus, nanti ujung-ujungnya itu adalah produk dia tetap secara kontinu berketerusan, kemudian konsistensi tadi. Karena kan menurut Yasmin mungkin si konsistensi tadi nggak bisa dipertahankan, dia udah terlanjur sibuk dengan urusan dapurnya. Yang lain-lain udah kemana-mana gitu. Kebanyakan yang Yasmin temukan selama 2 tahun di industri itu seperti itu gitu loh. Selain konsistensi tadi, dia nggak bisa cari orang, mungkin nggak percaya, kemudian mungkin nanti merasa risih mungkin dengan orang lain, akhirnya dia kelola sendiri, akhirnya banyak yang tercecer seperti itu. Dari segi dia harus mengupgrade dirinya, kemudian dari segi dia harus tetap mempertahankan standar yang sudah istilahnya dia sudah komitmen, tapi dia nggak bisa penuhi karena mungkin isi kepalanya udah kemana-mana ya, pasar dia mikirin, produksi dia mikirin, mungkin ya pengembangan dia mikirin, makanya. Jadi memang walaupun usaha ini disebut industri kecil atau menengah gitu, kita bolehlah mencontek manajemen yang saat diadopt atau disadur oleh teman-teman mungkin dari perusahaan yang menengah besar gitu, karena memang kan itu cuma skala, masalah yang dihadapi kan sama sebenarnya. Mungkin seperti itu. Artinya untuk bisa maju tidak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang yang memang kita spesifikkan ini mengurusi apa, ini mengurusi apa. Jadi kalau dari Yasmin yang kita ditangkap bahwa dari awal, dari kecil sudah terbiasa melatih diri untuk mempunyai manajemen yang lebih rapi ya. Betul. Memanajeri. Aduh, ini kayaknya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan ya tadi Uni bertiga sampaikan tidak membuat ciut nyali teman-teman atau menambah semangat harusnya. Semangat hendaknya ya. IKM atau pelaku usaha yang memang di bidang pangan olahan tidak ciut nyalinya, tidak merasa takut, tidak keder duluan, karena nih tadi penjelasannya sepertinya cukup rumit untuk memenuhi standar regulasi yang harus mereka capai. Tapi ya itu lagi, kalau memang mau berkembang, mau itu harus dipenuhi ya. Dusun Batandang, sudah cukup panjang obrolan kita hari ini bersama 3 orang tamu podcast hari ini yang seragamnya sama bertiga, cuma saya beda sendiri. Jadi Uni ini dari bidang industri agro yang agro itu spesifik dengan katakanlah yang berhubungan dengan pangan, cocok bajunya hijau-hijau semua, mewakili bidang yang mereka tempati saat ini. Jadi hijau-hijau cocok dengan korelasi industri agro ini ya. Dan yang perlu Dusana Batandang ingat, artinya bagi Dusana yang butuh informasi, butuh untuk diskusi, bisa datang ke kantor kita di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Jalan Aur, di belakang kantor Gubernur atau di belakang Polda. Uni bertiga ini siap sedia selalu nih ya, memberikan informasi, membantu dan membimbing Dusana Batandang membutuhkan informasi dan mau maju ya Yasmin ya. Betul. Terima kasih Dusana Batandang, tetap setia bersama kita di podcast Batandang kita di akun official Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat. Simak terus, mudah-mudahan semua informasi kita sampaikan punya nilai manfaat luas ya Yasmin ya. Harapannya tentu saja usaha IKM Sumatera Barat bisa lebih maju nih ya. Amin. Mohon maaf ya kalau misalnya ada mungkin obrolan kita yang tidak pada tempatnya, Uni Uul, Uni Yasmin dan Uni Mita. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita bisa ngobrol banyak lagi dan apa yang kita sampaikan betul-betul bermanfaat buat Dusana Batandang semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube kita, Dinas Perindak Sumatera Barat. Juga ada akun Instagram, ada Facebook dan TikTok. Semua informasi yang dibutuhkan bisa dilihat di sana. Saya Marani Putri, host podcast Batandang hari ini beserta 3 orang tamu yang telah hadir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.